Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afi Fauzia dengan NIM 192231002. Di sini saya akan melaporkan hasil dari praktikum survei konsumsi pangan dengan topik Dietary Assessment for Breastfed Infant melalui metode Infant and Young Child Feeding Practice atau ICF. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui terkait latar belakang dari adanya metode tersebut. Di mana kita tahu bahwa status gizi dan juga kesehatan anak merupakan cerminan dan juga praktik pemberian makan yang diterapkan sejak awal kehidupan. Sehingga di sini pemberian makan bayi merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan juga status gizi anak di bawah usia 2 tahun. Di mana praktik pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan berperan penting dan juga terbukti menyediakan sebagian besar kebutuhan energi dan juga zat penting bagi anak. Nah, namun data menunjukkan bahwa keragaman pangan dan juga frekuensi makan yang sesuai masih rendah sehingga berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting dan juga diferensiasi mikronutrien. Nah, adanya praktikum ini bertujuan untuk kita bisa menganalisis praktik pemberian makan pada anak usia 6 sampai 23 bulan berdasarkan indikator ICF dan juga menggambarkan pola konsumsi pangan anak dengan meninjau kesesuaian MDD, MEF dan juga MMFF. Lalu kita juga akan menelaah faktor-faktor yang dapat mengaruhi praktik pemberian makan anak serta kita akan mengevaluasi terkait kelebihan dan juga kekurangan metode ICF tersebut. Nah, selanjutnya untuk metodologi penelitian di sini kita waktunya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober tahun 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Jalan Mulyorjo Utara nomor 123. Nah, di sini kita menggunakan metode yaitu Infant and Young Child Feeding atau ICF dan juga 20 Hour Food Recall untuk menilai bagaimana em, kebutuhan dan juga frekuensi makan. Selanjutnya untuk karakteristik Crispina sendiri yaitu seorang anak usia 6 sampai 23 bulan yang didampingi oleh orang tuanya. Selanjutnya untuk pengolahan data dan analisis datanya kita yang pertama yaitu mengidentifikasi praktik inisiasi menyusui dini yang dilakukan segera setelah lahirnya bayi. Lalu yang kedua kita akan menilai terhadap pola pemberian ASI saat ini. Jadi yang masih update untuk saat ini. Selanjutnya kita juga mengevaluasi terkait 20 hour food recall di mana kita akan bisa melihat bagaimana kebiasaan makannya untuk makan yang kemarin. Yang terakhir kita juga akan menganalisis terkait minimum acceptable diet atau MAD dengan mengintegrasikan tiga komponen utama yaitu MDD, MMF, dan juga MMFF. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hasil dan juga pembahasan, di mana di sini kita menggunakan beberapa tabel-tabel yang salah satu termasuk instrumen dari IECF, di mana sebelumnya kita akan mengidentifikasi responden di mana inisialnya yaitu MFA, lalu juga didampingi dengan anaknya berinisial FA, dia seorang berjenis kelamin laki-laki dengan usia 16 bulan, tanggal lahirnya yaitu tanggal 12 Juni tahun 2024 dan untuk tanggal pengambilannya sesuai dengan metodologi tadi. Nah, di sini ada beberapa kuesioner yang harus diisi, mulai dari kuesioner inisiasi menyusui dini, di mana di sini menunjukkan bahwa MFA di sini yaitu pernah disusui, yaitu pada setelah 2 jam setelah kelahiran. Dan untuk masa ASINya itu sendiri selama 12 bulan full atau sama dengan 1 tahun dan untuk sisanya yaitu 4 bulan itu sudah menggunakan susu formula. Nah, selanjutnya di sini juga ada survei kuesioner terhadap pemberian ASI terkini ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan kalau sekarang sudah tidak minum ASI. Nah, selanjutnya untuk kuesioner konsumsi cairan. Di sini didapatkan bahwa beberapa eh, menunjukkan untuk responden MFA ini sudah juga mulai mengkonsumsi cairan mulai dari air mineral, lalu juga susu formula. Selanjutnya juga responden juga sudah meminum beberapa susu, yaitu susu-susu ultra yang ada di kemasan dan juga beberapa poin lainnya yang bisa dilihat pada laman. Di sini juga kita si MFA juga sudah mengkonsumsi kaldu yaitu yang ada pada sayur sopnya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa untuk survei atau kuesioner ini yaitu ASI pertama itu didapatkan sekitar 2 jam setelah kelahiran. Nah, hal ini merupakan sebuah keterlambatan karena kondisi bayinya kita tahu bahwa mengalami komplikasi jantung sehingga perlu adanya tindakan medis yang cukup segera sehingga tidak bisa memberikan ASI selama kurang dari 2 jam. Namun 2 jam itu masih dalam ranah 1 hari sehingga masih bagus juga untuk perkembangan anaknya itu nanti. Nah, selanjutnya di sini juga ada indikator bahwa sudah tidak disusui sejak 12
sudah tidak disusui sejak usia 12 bulan begitu. Nah, di sini dapat simpulkan bahwa hasil kuesioner menunjukkan bahwa praktik pemberian makanan anak sudah cukup baik dalam hal menghindari pre-lacell feeding dan juga konsumsi minuman penulis yang berlebih. Selanjutnya, di sini kita juga menggunakan beberapa pembahasan. Yang pertama, kita juga menggunakan 20 hour food recall. Di sini untuk si MFA, dia mengkonsumsi makan utama sebanyak 3 kali, yaitu makanan pagi, siang, dan juga malam, serta beberapa makanan selingan yang dapat dilihat pada laman, baik keterangannya. Lalu di sini juga menunjukkan bahwa untuk konsumsi susu formula sebanyak 6 kali dalam per hari, di mana 3 pagi dan juga 3 malam, di mana dengan total sekitar 280,2 gram bubuk susu formula. Selanjutnya, dia juga dilarutkan dengan air sehingga untuk total dari asupan susu formula yaitu sebanyak 1080 mili susu formula. Nah, hal ini menunjukkan bahwa MFA sudah mulai tidak sudah mulai menggunakan makanan-makanan keluarga atau family food dengan sumber karbohidrat dan juga protein hewani seperti yang di sini ada makanan seperti bakso dan lain sebagainya. Nah, untuk seluruh proses pengolahan di sini juga dilakukan dengan perebusan sehingga untuk teksturnya lembut dan juga mudah dicerna. Nah, selanjutnya di sini kita juga melakukan analisis lebih lanjut yaitu dengan MAD, yang dimana kita di sini ada beberapa komponen, 3 komponen utama sebagai acuan. Yang pertama adalah minimum dietary diversity atau MDD. Di sini kita ada sekitar 8 kelompok jenis kategori makanan, dan untuk setelah kita lakukan recall bahwa si MFA ini masuk ke dalam 5 poin dari minimal akan dari kategori yang harus dipenuhi. Di mana di sini masuk pada poin kedua, yaitu ada pada nasi. Poin keempat, yaitu pada susu formula dan juga susu UHT yang sudah dikonsumsi. Poin kelima, ada bakso, sapi, ceker, dan juga abon sapi, yaitu dari meat dan fishnya. Lalu untuk eggs juga mengkonsumsi telur ceplok dan juga dia untuk vitaminnya menggunakan sayur wortel. Nah, selanjutnya untuk juga minimal meal frekuensi yaitu MMF, di sini menunjukkan bahwa MFA ini sudah mendapatkan makanan yang semi solid atau lunak. Dia juga sudah menggunakan 3 kali pemberian makan dalam sehari begitu. Nah, selanjutnya untuk juga analisis minimal milk feeding frekuensi, di mana di sini untuk MFA sudah mengkonsumsi susu walaupun tidak dengan ASI, tapi masih menggunakan susu formula yang dikonsumsi minimal 2 kali per hari karena si MFA juga mengkonsumsinya 6 kali per hari. Nah, di sini dapat disimpulkan untuk hasil dari analisis minimal acceptable diet atau MAD bahwa untuk nilai dari MMDD ini adalah 1 poin, lalu untuk MMF ada 1 poin dan juga untuk MMFF ada 1 poin sehingga totalnya adalah 3. Di mana hasilnya itu adalah mencukupi. Di mana hasil ini menunjukkan bahwa anak telah mencapai standar minimal pola makan yang dapat diterima atau acceptable diet sesuai dengan pedoman infant dan juga young child feeding praktis dari WHO dan juga UNICEF begitu. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan melihat bahwa terkait kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini, di mana untuk kelebihannya mengacu pada standar internasional, sehingga perbandingannya antar wilayah juga maupun antar negara itu masih bisa. Selanjutnya, mampu menilai berbagai aspek penting pemberian makanan seperti pemberian ASI, frekuensi makanan, keberagaman jenis pangan, dan juga mencerminkan kualitas pola makan konsumsi anak. Selanjutnya, di sini juga mudah diterapkan di lapangan karena hanya memerlukan kuesioner dan juga wawancara secara singkat. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok berisiko gizi kurang maupun gizi buruk. Nah, namun di sini untuk kekurangannya sendiri bergantung pada daya ingat responden, lalu hasilnya mungkin dapat dipengaruhi oleh bias karena tidak menilai jumlah dan juga komposisi zat gizi secara kuantitatif, melainkan hanya menilai keberagaman saja. Lalu juga di sini ada perbedaan budaya dan juga kebiasaan makan antar wilayah sehingga dapat mempengaruhi interpretasi diet hasilnya nanti. Dan yang ketiga yaitu tidak mencukupi penilaian kualitas dan juga keamanan pangan seperti cara pengolahan, kebersihan dan juga kandungan gizi secara yang sudah dimasak itu tadi. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa anak telah memenuhi seluruh komponen minimum acceptable diet atau MDA, yaitu mulai dari komponen MDD, MMF dan juga MMFF yang menunjukkan pola makan secara umum sudah memadai. Namun perlu juga peningkatan keberagaman dan juga keseimbangan zat gizi, mulai dari zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C dan juga mendukung pertumbuhan yang dapat berkontribusi dalam pendukungan dan juga perkembangan anak itu sendiri.
Nah, di sini terdapat daftar pustaka dan juga lampiran kegiatan dari wawancara dan juga survei yang sudah kami lakukan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.